Rusia dan Ukraina tampaknya akan memasuki mode perang baru. Hal ini diungkapkan oleh mantan Panglima tertinggi Sekutu NATO, James Stavridis. Menurut James, perang ini akan melibatkan Barat dan sekutunya, dengan alasan lantaran mereka yang akan mengawal pengiriman biji-bijian dari Ukraina. James juga memprediksi bahwasanya misi ini akan dilakukan oleh PBB, NATO, Amerika Serikat, dan sekutunya. Hal ini bisa meningkatkan resiko timbulnya gesekan yang akan terjadi antara kapal perang NATO yang mengawal kapal tanker biji-bijian dengan kapal perang Rusia yang menjaga masuk dan keluar kapal dari Odessa. Namun baru-baru ini, Menteri Pertahanan Rusia dan Turki membahas keselamatan navigasi di Laut Hitam dalam konteks ekspor gandum dari wilayah Ukraina. Rusia dan Turki sebelumnya telah sepakat untuk melanjutkan pasokan gandum Ukraina melalui pelabuhan Odessa. Kesepakatan itu juga termasuk dalam menyediakan pembersihan perairan pantai di wilayah Odessa untuk menciptakan koridor yang aman untuk mengirim kapal dengan biji-bijian dari Laut Hitam ke Mediterania. Dan Ankara, Turki secara resmi telah menawarkan bantuan dalam membersihkan wilayah perairan dari ranjau dan kapal pengawal. Sedangkan perwakilan tetap Ukraina untuk PBB bersikeras mengatakan agar Rusia melakukan penarikan armada dari pelabuhan dan pemberian jaminan keamanan untuk ekspor gandum melalui Laut Hitam. Selain kesepakatan Rusia dan Turki untuk membuka blokir pasokan produk pertanian Ukraina melalui Laut Hitam dan melibatkan pembersihan laut di dekat Odessa dan menjamin keselamatan kapal keluar dari Laut Hitam di bawah naungan PBB. Pada saat yang sama, Federasi Rusia menuntut agar diberikan kesempatan untuk memeriksa keberadaan senjata di setiap kapal dagang. Akan tetapi pihak Ukraina tidak setuju dengan kondisi ini. Namun, posisi Kiev tidak terlalu penting karena Ukraina tidak mengambil bagian langsung dalam negosiasi. Sementara itu, Amerika Serikat tidak siap untuk melonggarkan sanksi anti-Rusia dengan imbalan dimulainya kembali ekspor biji-bijian melalui Laut Hitam. Seorang pejabat PBB yang tidak disebutkan namanya juga mencatat bahwa menghubungkan ekspor biji-bijian dengan pencabutan sanksi terhadap Federasi Rusia memperumit negosiasi yang rapuh. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia Detasmen Pertahanan Angkatan Laut mengirimkan penjagaan 3 kapal induk rudal jelajah dalam kesiapan tempur di Laut Hitam. Pengelompokan kapal Angkatan Bersenjata Rusia di Laut Hitam terus menyiapkan 2 kapal permukaan dan 1 kapal selam. Semuanya dilengkapi dengan rudal jelajah. Selain itu, 1 kapal pendarat besar Angkatan Laut Rusia siap beraksi. Dan saat ini juga Rusia mengadakan latihan operasional di Laut Baltik dan di wilayah Kaliningrad. Latihan ini melibatkan sekitar 60 kapal perang permukaan, perahu dan kapal pendukung, lebih dari 40 pesawat dan helikopter, serta hingga 2.000 senjata, militer, dan peralatan khusus armada Baltik. Latihan berlangsung baik di laut maupun di tempat latihan di wilayah Kaliningrad, dan akan berlangsung hingga 19 Juni. Kementerian Pertahanan menerbitkan sebuah video. Latihan tempur Angkatan Laut Federasi Rusia ini menanggapi informasi bahwasanya NATO dan sekutunya akan mengadakan latihan militer Baltops 2022 yang diadakan di bagian tengah dan selatan Laut Baltik. Latihan tersebut akan dihadiri oleh 14 negara anggota NATO Amerika Serikat, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Prancis, Jerman, Latvia, Lithuania, Inggris Raya, Belanda, Norwegia, Polandia, Turki, serta 2 negara mitra aliansi Swedia dan Finlandia. Manuver akan melibatkan sekitar 7.000 personel militer, 44 kapal dari berbagai kelas, dan lebih dari 70 pesawat. Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Asmat Mili, yang tiba di Stockholm, mengatakan bahwa latihan ini adalah tanda solidaritas NATO dengan Swedia dan Finlandia. Dari Crimea dilaporkan bahwa Rusia saat ini sedang mengelompokkan pasukan Angkatan Laut Rusia yang terdiri dari 6 kapal induk pendarat besar dari Armada Utara dan Baltik, serta 6 kapal induk pendarat besar Armada Laut Hitam, siap melakukan tugas untuk tujuan yang dimaksudkan di Laut Hitam.
Dalam latihan Angkatan Laut Rusia di Laut Baltik, Rusia mengirimkan sekitar 60 kapal perang permukaan, kapal dan kapal pendukung, lebih dari 40 pesawat dan helikopter, serta hingga 2.000 unit senjata, militer, dan peralatan khusus armada Baltik terlibat dalam latihan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Silahkan share video ini jika bersifat informatif. Dan jangan lupa subscribe Sarokat Masikuli agar Mimin dan editor Koplak tetap semangat dalam menyajikan informasi selanjutnya. Kopi habi rokok tanda maha, jari bangkak, ikuasakik paha, lambuik tarui.